Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Obrolan kita pada kesempatan ini bertema tentang transformasi digital pelayanan gereja. Masih ada pendapat yang menilai bahwa gereja Katolik itu konservatif dan terlalu kaku dalam berpegang pada tradisi. Ungkapan Ecclesia Semper Reformanda, gereja senantiasa berubah, seolah tidak menemukan relevansinya dalam kehidupan nyata zaman ini, terutama dalam bidang teknologi informasi. Pelayanan gereja lebih banyak dilaksanakan secara konvensional, yaitu bertemu langsung dengan umat secara massal. Namun, sejak pandemi melanda dunia, pendapat-pendapat tersebut perlahan mulai runtuh seiring munculnya pembatasan untuk berkumpul bersama yang menjadi ciri khas pelayanan dan peribadatan gereja. Ada transformasi besar dalam diri gereja, terutama dalam dinamika pelayanan bagi dunia dan warganya yang sedang berada dalam situasi sulit. Gereja tetap memperhatikan kebutuhan rohani umatnya, meskipun di tengah keterbatasan perjumpaan secara langsung. Nah, jalan paling memungkinkan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memaksimalkan sarana teknologi dan komunikasi modern. Gereja dapat hadir secara lebih dekat kepada umatnya dengan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Transformasi digital menjadi salah satu pilihan yang dijalankan oleh gereja agar layanannya bisa dijangkau oleh dunia dan umatnya secara lebih luas. Selama masa pandemi, layanan perayaan Ekaristi disediakan secara virtual live streaming oleh banyak paroki, komunitas-komunitas religius, bahkan kelompok-kelompok kategorial. Transformasi digital pelayanan gereja bisa terlihat juga dari munculnya kanal dan akun media-media sosial yang menawarkan aneka bentuk layanan rohani yang dapat diikuti oleh umat Katolik. Bahkan, tidak sedikit juga imam, religius, bahkan awam yang menjadikan media sosial sebagai sarana pengajaran, pewartaan, dan kesaksian iman. Dengan polanya masing-masing, kanal dan akun gerejawi tersebut hendak menyapa semua orang yang mengakses konten atau materi yang mereka bagikan. Mereka hadir dengan berbagai gaya, mulai dari yang formal, santai, bahkan ada yang konsepnya komedi lucu, ataupun sekedar berbagi tulisan-tulisan inspiratif. Jika melihat respon yang muncul, ternyata pola ini cukup efektif. Buktinya, banyak orang yang menjadi pengikut atau pelanggan kanal dan akun media sosial tersebut. Terlebih jika segmentasi sasarannya sesuai. Video atau foto yang dikirimkan pun dilihat dan ditonton oleh ribuan orang. Saudara-saudariku, di luar kanal dan akun media sosial, layanan gereja juga berseliweran dalam bentuk pesan tertulis melalui WhatsApp atau Twitter. Pola ini juga sangat cepat direspon. Ada banyak pesan tertulis yang disebarluaskan sampai berkali-kali. Melihat dinamika ini, artinya saat ini umat Katolik memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan serta memperdalam kehidupan rohani, atau
sekadar menambah pengetahuan imannya sebagai pengikut Kristus dan juga warga gereja. Namun, bahaya yang perlu diwaspadai dari pengaruh tak terduga atas proses transformasi digital dalam pelayanan gereja pun cukup kompleks. Proses transformasi digital ini perlu diiringi dengan kualitas literasi digital yang baik dan cerdas dari warga gereja. Derasnya aliran konten-konten dan informasi yang bernuansa gerejawi tetap perlu proses filterisasi, saringan dari umat sendiri. Maka harus ada sikap kritis terhadap aneka kiriman informasi di dunia maya tersebut. Minimal, perlu dicermati kredibilitas dari sumber informasi atau konten tersebut, dan juga harus dilihat kesesuaiannya dengan ajaran gereja. Selain itu, aneka layanan rohani gereja yang dikemas secara digital bukan tidak mungkin disalahartikan oleh sebagian umat dan menganggapnya dapat menggantikan layanan yang biasanya diberikan secara langsung. Misal, misa streaming tentunya mempermudah umat Katolik untuk memilih jadwal sendiri, tempat untuk mengikutinya. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa misa streaming atau yang disiarkan secara langsung tersebut merupakan salah satu sarana darurat dan tak lazim yang digunakan agar umat tetap dapat berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Harus ada disposisi dan kerinduan untuk mengikuti perayaan dengan hadir secara langsung di gereja. Gereja yang mulai bertransformasi dalam pola pelayanannya jelas membuktikan bahwa ada kebutuhan umat yang harus dipenuhi seiring dengan tuntutan situasi. Untuk itu, gereja tidak boleh kekurangan akal dan cara dalam menunaikan 5 bidang tugasnya, yaitu liturgia, koinonia, kerigma, martiria, dan diakonia. Di dalam era digital yang sedang berkembang ini, semua bidang tugas tersebut dapat dikemas dengan lebih menarik dan efektif. Gereja harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan oleh zaman itu sendiri. So, teruslah kreatif dan inovatif dalam berpola. Tuhan memberkati.